Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ketemu lagi kita di sini. Mari semuanya kita boleh bertepuk tangan bagi Tuhan kita, sebab Dia yang layak menerima setiap pujian kita. Amin. 我的盼望就在耶稣基督里，在你里面满有平安，生命泉源就在耶稣基督里，有主在我里面活着，我宣告在我里面的比世上一切更有能力，我不住这世界，我高举耶稣的名，我宣告在我里面有，我是永留满有能力，有耶稣在我里面活着，我有感这力。我的盼望就在耶稣基督里，在你里面满有平安，生命泉源就在耶稣基督里，有主在我里面活着，我宣告在我里面的比地上一切更有能力，我不属这世界，我高举耶稣的名，我宣告在我里面有，我是永留满有能力，有耶稣在我里面活着，我有感这力，有主在我里面，没有惧怕能缠着走的，有主在我里面，没有惧怕海的深有影，有主在我里面，没有惧怕能缠着走的，有主在我里面，没有惧怕海的深有影，在我里面的比世上一切更有能力，我不属这世界，我高举耶稣的名，我宣告在我里面有，我是永留满有能力，有耶稣在我里面活着，我有改真理，我宣告在我里面的比地上一切更有能力，我不属这世界，我高举耶稣的名，我宣告在我里面有，我是永留满有能力，有耶稣在我里面活着，我有改真理，有耶稣在我里面活着，我有改真理，有耶稣在我里面活着，我有改真理。Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, terkadang di dalam kehidupan ini banyak sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita yang tidak seperti yang kita mau. Namun percayalah, Tuhan sedang merencanakan yang terbaik bagi kita.
Dan Tuhan sedang mengukir sesuatu yang terbaik bagi kita. Karena Yesus yang kita sembah adalah penolong yang setia. Maka sama-sama saya mengundang kita semua untuk menutup mata kita. Kita boleh nyanyikan pujian ini. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Mari berserah. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus, Dialah penolong yang setia. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh kita katakan. Saat ku berjalan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu menerangi langkah. Kami tak takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus, penolong yang setia. Kau lebih tahu Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus, penolong yang setia. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus, penolong yang setia. Hanya Yesus, penolong yang setia. Haleluya. Hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya Tuhan. Amin. Aja Bing An, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan luar biasa memberkati kita, dan pada saat ini kita kembali beribadah kepada-Nya. Saya percaya kita semua sungguh-sungguh beribadah kepada-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Kembali kami boleh bersekutu bersama dengan Tuhan. Kami haus akan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam hati kami, memakai kami setiap pribadi untuk sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan boleh kami lakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Tema yang mau kita renungkan hari ini, sahabat yang baik amat menentukan. Ya, saya baca dari Injil Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. 路加福音第5章17节到26节. Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung orang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke ruang atap rumah. Lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah itu? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah dia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang mengherankan." Cerita Alkitab hari ini sering didengar di sekolah minggu. Ya, saya pernah cerita ini di sekolah minggu. Anak suka dengar. Nama Yesus pada waktu itu sudah sangat terkenal karena Yesus banyak menyembuhkan orang-orang yang sakit. Waktu Yesus masuk ke sebuah desa, lalu ada orang yang menderita sakit lumpuh yang sudah berobat kemana-mana, tetapi tetap tidak sembuh, tetap lumpuh. Uangnya sudah habis banyak, tapi enggak sembuh-sembuh. Orang yang dalam keadaan sakit, ya bisa punya dua kemungkinan. Satu, karena sudah lama sakit, ingin sekali sembuh. Sudah berusaha berobat kemana-mana, namun tidak sembuh-sembuh. Lalu dia frustasi, dia stres, tertekan. Ini ciri orang yang sakit. Ada seorang ibu yang sangat setia melayani Tuhan, tetapi ketika hasil medical check up, dia divonis sakit kanker stadium 3. Dia berusaha sembuh. Dia berobat kemana-mana sampai ada temannya bilang, "Ke luar negeri ini sangat pintar dokternya." Dia juga menjual rumah untuk pergi. Saudara, dia turuti. Dibilang orang makan obat apa saja, yang pahit, yang bau, yang susah diminum, dia tetap minum karena dia mau sembuh.
Tapi semuanya itu tidak bisa menyembuhkannya. Tidak bisa menolong apa-apa. Dia frustasi dan dia berteriak kepada Tuhan. Tuhan, saya begitu rajin melayani Engkau. Mengapa saya bisa sakit? Engkau pasti menyembuhkan penyakit saya kalau Engkau mau. Tetapi kenapa Engkau tidak mau, Tuhan? Mengapa Engkau membiarkan saya begini? Hal ini kemungkinan orang yang pertama. Yang sakit, yang butuh untuk disembuhkan. Kemungkinan yang kedua adalah karena sudah berusaha kemana-mana. Tetap tidak sembuh-sembuh. Frustasi, stres juga tidak menolong. Malah tambah menderita. Lalu orang mulai menyerah. Ya, mau apa lagi? Sudahlah, terima saja. Orang Tionghoa bilang ti zu dia. Sudah nasibkulah sakit. Sudah takdir, dia mulai putus asa. Ini ciri yang kedua kemungkinan. Kalau kita sedang hadapi hal ini, apa yang bisa atau harus kita lakukan? Kita harus bersyukur. Kita mengenal Yesus satu-satunya penolong yang sungguh. Kita tidak perlu putus asa atau menyerah. Setelah semua belum berhasil, setelah stres tidak menolong, malah menyengsarakan kita. Buat apa lagi stres? Tak ada bisa menolong kita kalau stres. Mengapa kita tertekan, hai jiwaku? Kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan, penolong kita yang sungguh. Jangan menyerah. Namun kita harus berserah. 不要放弃。但是我们要交托给上帝. Kita tetap berdoa untuk sembuh. Tetapi lebih dari itu, kita siap menerima apapun yang Tuhan putuskan. Kalau Tuhan yang memutuskan, semuanya pasti yang terbaik untuk kita. Yang penting kita tetap bersyukur kepadanya. Apapun yang kita alami, selama Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk bekerja, untuk melayani Tuhan, kita harus mempergunakan waktu kita semasa hidup dengan sebaik-baiknya. Ada orang yang sudah sakit, tapi tak mau berobat. Mau percaya kepada kehebatannya sendiri, kepada risetnya sendiri, menyerah, putus asa, pasrah pada keadaan. Tunggu mati sajalah saya. Sudahlah, ada pepatah yang mengatakan Tuhan hanya menolong orang yang mau ditolong. Tuhan hanya menolong orang yang mau menolong dirinya sendiri. Orang yang patah semangat, yang tidak mau berusaha apa-apa lagi, menyerah saja pada keadaan, Tuhan juga tidak mau menolong. Tuhan mau menolong dan Tuhan sanggup menolong. Tetapi kita juga harus mau ditolong. Betul? Contohnya, jika kita melihat teman kita kecanduan narkoba, kita merasa aduh kasihan. Kasihan. Hidupnya hancur. Mati nanti dia lama-lama. Saya mau menolongnya. Tapi kalau dia tidak mau ditolong, apakah bisa? Ya enggak bisa. Itu harus ada timbal baliknya. Kalau kita mau menolong, orang yang mau kita tolong juga mau campur, mau ikut bersedia
untuk ditolong. Saudara, mungkin dalam keadaan keputusasaan, dalam keadaan putus asa seperti itulah orang lumpuh itu diusung oleh teman-temannya ke tempat Yesus. Yang tadi kita baca. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak bisa masuk. Rumah tempat Yesus berada itu sudah penuh sesak dengan orang-orang. Mereka mau masuk sudah usung orang lumpuh, nggak bisa. Tetapi si orang lumpuh ini punya teman-teman yang baik, punya sahabat-sahabat yang baik. Sahabatnya putar otak, ya. Sahabat-sahabatnya sangat luar biasa. Sudah melihat tidak bisa masuk. Kalau mau maksa masuk pasti dimarah orang. Banyak orang penuh sesak. Kalau dia maksa masuk mengatakan pinggir. Tentu orang kata antri. Ngapain, kami juga sakit. Kamu kok nyeronong saja. Pasti orang di situ akan marah. Dan apa yang dilakukan oleh teman-temannya. Teman-temannya menggotong dia masuk, tidak bisa. Apa yang harus dia lakukan? Pada waktu itu belum ada COVID. Kalau ada COVID mungkin orang yang COVID mau masuk, orang lari semua. Pada waktu itu mereka tidak bisa. Saudara, orang lumpuh itu dibawa juga sudah putus asa. Orang lumpuh itu juga mengatakan kepada teman-temannya, udahlah, saya kan sudah bilang dari tadi, tempat ini ramai sekali. Saya tak bisalah, mana bisa masuk. Udahlah, pulang sajalah kita. Saya sudah bilang, orang ramai. Kita nggak bisa masuk, percuma saja kita di sini. Saudara, sudah nasib saya lah lumpuh terus seumur hidup, kata si orang lumpuh. Tapi puji syukur, orang lumpuh ini mempunyai teman-teman yang baik. Teman-temannya tidak putus asa. Teman-temannya memberi semangat kepadanya. Teman-temannya berusaha keras, cari jalan bagaimana dia bisa membawa si lumpuh ini di depan Yesus. Akhirnya sahabat-sahabatnya itu naik ke atas atap. Orang lumpuh ini dinaikkan ke atap dan bongkar atap rumah diturunkan di depan Yesus. Mungkin orang yang punya rumah bisa protes. Atapku kenapa kalian jebol? Kalau hujan banjirlah rumahku. Tapi sahabat-sahabatnya ini tidak peduli. Dimarah-marahlah. Yang penting temanku ini sembuh. Luar biasa. Si lumpuh ini diturunkan dengan tempat tidurnya. Diturunkan di depan Yesus. Mereka sangat luar biasa, teman-teman si lumpuh ini. Yesus menyambut orang lumpuh itu dan Yesus menyembuhkan si lumpuh. Orang lumpuh itu dapat berjalan seketika. Kita melihat, Yesus melihat iman mereka. Yesus berkata, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Yesus berkata kemudian, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Sungguh luar biasa, si lumpuh bisa berjalan kembali. Luar biasa sukacitanya. Dia pulang mengangkat tempat tidurnya sambil memuliakan Allah. Dia senang karena sakitnya disembuhkan. Lumpuh bisa berjalan. Kuasa Tuhan bekerja atas hidupnya. Saudara-saudariku, yang perlu kita tiru di sini sebagai sahabat-sahabat yang baik, bukan bongkar atap, ya, bukan bongkar atapnya, tapi
betapa pentingnya sahabat-sahabat baik itu. Si lumpuh sudah putus asa, berkat sahabat-sahabatnya itulah si lumpuh tertolong dan sembuh. Bahkan teman-temannya memberi semangat sampai berhasil. Bukan teman-teman yang menjerumuskan kita ke lembah dosa. Ada teman-teman yang tidak baik juga kan? Ada teman-teman yang bisa menjerumuskan kita ke narkoba. Bisa mengajak kita yang tidak merokok jadi merokok. Ada teman-teman yang bukan sahabat yang baik. Kita bisa menilai. Seseorang itu menuntun kita kepada yang baik atau yang tidak baik. Ada teman-teman yang menawarkan kepada engkau, perempuan tunasusila, engkau sudah beristri. Itu bukan sahabat yang baik, engkau tolak dia. Ada teman-teman yang menawarkan engkau ekstasi, narkoba, hindari teman-teman yang begitu. Itu bukan sahabat-sahabat yang baik. Yang bawa engkau ke binasaan. Yang bawa engkau ke lembah maut, kematian. Itu bukan sahabat yang baik. Saudara, melalui firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Kalau merasa tidak berdaya hidup kita, mulai putus asa, stres, tertekan, keadaan mirip dengan si lumpuh yang mengharapkan kesembuhan. Saya mau anjurkan, carilah sahabat-sahabat yang baik. Di gereja kita, gereja GMI Mu'en, banyak yang mau menjadi sahabat-sahabat yang baik. Siap menolong orang-orang yang mau ditolong. Sahabat-sahabat yang baik adalah sahabat-sahabat yang mau menolong Anda. Yang menolong Anda untuk menjadi baik. Bukan yang menjerumuskan Anda. Betapa menentukan sahabat-sahabat yang baik. Betul? Kalau kita melihat teman kita yang mirip dengan si lumpuh itu. Saya ingin kita semua jadilah sahabat-sahabat yang baik bagi teman kita yang membutuhkan pertolongan kita. Jangan katakan percuma. Cari dokter ke sana ke sini. Penyakitmu memang sudah nggak bisa disembuhkan. Teman saya itu sakitnya seperti kamu. Akhirnya mati juga. Jangan katakan percuma. Jangan membuat semangat orang yang sakit itu tambah sakit. Sahabat yang baru, yang baik, selalu berusaha mencari jalan. Dan pasti menemukan jalan keluar. Dengan selalu berdoa, punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk kita menjadi sahabat-sahabat baik bagi orang lain. Saya yakin semua jemaat-jemaat di GMI Mu'en mau menjadi sahabat-sahabat yang baik bagi teman-temannya. Yang care kepada teman-temannya. Sahabat yang baik itu betapa menentukan. Bisa menolong, bukan merongrong. Mau kita melakukannya menjadi sahabat yang baik? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Melalui firman Tuhan pada hari ini, boleh menolong kami mencari sahabat yang baik. Dan kami juga mau menjadi sahabat-sahabat yang baik bagi teman-teman kami semua.
Tuhan pimpinlah kami dan Tuhan pakailah kami. Berilah kami hikmat dan kebijaksanaan menjadi sahabat-sahabat yang baik bagi teman-teman kami semua. Terima kasih Tuhan. Berkati semua teman-teman kami. Berkati semua sahabat-sahabat kami. Jika pada saat ini ada di antara mereka yang lemah jasmani, yang sakit, kami berdoa dalam nama Yesus. Jamah dan sembuhkanlah mereka. Dengan kuasa dan mujizat dari Tuhan Yesus, sembuhkan sakit penyakit mereka. Kami percaya Allah tabib yang ajaib. Tuhan Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Tuhan menyembuhkan orang yang lumpuh dalam firman Tuhan yang kami renungkan pada hari ini. Tuhan juga menyembuhkan sakit penyakit kami pada saat ini. Dalam nama Yesus kami percaya kuasa mujizat Tuhan bekerja di dalam hidup kami. Agar kami juga boleh jadi sahabat baik bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami berserah. Haleluya. Amin. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka. Lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. 我们一起起立，我们来念主祷文。 然后我们领受神的祝福。Mari kita doa Bapa kami， 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。 因为国度、权柄、荣耀，全是父的，
直到永远。阿门。我们来领受神的祝福。愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵保惠师的交通与感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。Amin. Kasih karunia dari Allah serta putranya Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kalian semua pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin.